Kemudian ada pertanyaan, apakah itu ciri Islam? Maka kita tidak perlu berkecil hati pada saat memang arah kita tidak fokus pada itu. Apakah ciri pondok itu berarti otomatis menunjuk sebagai ciri Islam? Kemudian apakah itu ciri kenabian, ciri nabi? Contoh begitu, cirinya nabi, ciri Islam, dan ciri pondok. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, mengacu kepada pelajaran kitab yang ada, banyak orang yang tidak memahami, bisa dikatakan begitu. Para nabi, para rasul, kalau kita menelaah seperti di kitab Al-Filatus Sajarah, kemudian juga di Al-Filah tentang teknologi, filah tentang kitab filah tentang pertanian, filah tentang sains, petunjuk dari guru kita begitu ya, guru kita dari guru kita, dari guru-guru begitu. Seperti contoh, kalau seseorang itu menempatkan diri sebagai ulama, sebagai pewarisnya nabi, kita ambil contoh, karena al-ulama wawarisul anbiya, nabi-nabi. Nabi Adam sebagai contoh, Nabi Adam itu Quran menyebutnya sebagai ahli pertanian dan ahli peternakan. Sehingga pada saat Habil Qabil diterima amal perbuatannya tidaknya itu ada pada penyembelihan kurban, sejauh mana keikhlasan dan ketulusannya dari kedua putranya Habil dan Qabil dalam mempersembahkan penyembelihan hewan kemudian dijadikan korban. Itu sekaligus ini menandakan bahwa Nabi Adam itu sebagai ahli pertanian, ahli peternakan, bahkan ahli pengairan. Kemudian sebagai contoh, kemudian Nabi Idris itu dikenal sebagai ahli menjahit. Kalau kita melihat ada kemungkinan, kalau dari guru kita, saya kan belum mengambil ini, kalau dari guru kita memang Nabi Idris dari kata darosa itu adalah ahli berhitung dan ahli astronomi. Tahun Mesir yang ada piramid dengan Nabi Idris itu dulu Nabi Idris, ada yang berpendapat seperti itu, ahli menghitung kait dengan astronomi, ahli perbintangan. Kenapa beliau menyelami tentang astronomi? Ini juga sekali lagi juga dikaitkan dengan masalah pertanian. Tidak mungkin para nabi itu kemudian dia berdakwah mencari nafkah dengan cara golek sangu, cari nafkah dengan cara golek sangu, kemudian menarip, nek diundang ngaji tarifnya sekian, nek selawat kene pengajiannya sekian. Kayaknya nabi-nabi itu kan nggak mungkin. Keberadaan Nabi Muhammad ada sholawat. Nabi Muhammad sendiri mungkin tidak mencari rezeki dari bersolawat di mana-mana. Kemudian kita sebagai umatnya ini memanfaatkan Nabi Muhammad dan sholawat yang diberikan kepada Nabi Muhammad kita lakukan untuk mencari nafkah. Kan itu mengenakan umat selanjutnya. Gitu. Walaupun Nabi Muhammad kemudian beliau ngendikan sholawat ben untuk duit, nah, aku gak popo korbanan dhisik kan gitu. Bisa jadi kan Nabi Muhammad begitu. Jadi para nabi, para rasul, dia itu berdakwah ke sana-sana itu memang kerangka beliau tidak karena mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Ini yang kita harus tahu. Aku cita-cita jadi dai, kok penak golek duit teko ngaji. Delok romo rono ngaji untuk sangu kok penak kan gitu. Gak tau tak tompo nduk sangu tak balik nih nduk. Nek jamaah kan kifarat jariah gitu. Nek disangone ngaji gitu ya. Enak pendidikan biasanya saya kembalikan. Saya pernah keliling di Kalimantan itu beberapa titik itu saya kembalikan ke tempat yang ngundang romo. Saya kembalikan. Di sini ada TPA, udah ini. Malah saya kalau boleh dibilang saya nambah kok. Saya disangoni 15 yoto, tak delok apa jenenge bangunane merodok real kita tambahi. Gak nyaman rasane iki nampa terus malah tuman ngaji penak. Terus saya bayangkan Nabi Muhammad biyen keliling po gak ya? Isin rasanya. Jadi beberapa ada standar dalam keterampilan yang dimiliki para nabi, para rasul. Itu ada standar minimalnya, katakanlah demikian. Sepertinya begitu ya, ada standar minimal apa yang skill yang dimiliki oleh nabi dan rasul dan yang diajarkan supaya umatnya itu memiliki standar keterampilan apa yang dimiliki di samping yang akhlak, adab, karakter, attitude. Di samping ini
kemandirian itu kayak begitu ya. Standar apa? Ada jangka pendek itu adalah sifatnya keterampilan, ada jangka pendek sifatnya keterampilan yang kita bekalkan kepada diri kita melalui formal ataupun non formal. Kemudian pembiasaan untuk memiliki akhlak yang baik, membentuk karakter dan cara berpikir yang saintis, itu adalah jangka menengahnya. Kemudian jangka panjangnya itu adalah kemampuan komunikatif dan sistem musyawarah. Kemudian tujuan keempatnya adalah perennial, tujuan keabadian. Tujuan keabadian apa yang dimiliki, yang mestinya dimiliki oleh para pengikutnya para nabi itu? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jangka perennial. Perennial tujuan abadi. Perennial itu maknanya abadi, tujuan keabadian. Kalau kita menuju Jakarta sebagai Masjidil Aqsa-nya, sebagai titik terjauhnya, tujuan abadi kita itu adalah ketemu sang pemilik Jakarta, sang pemilik alam semesta, Allah. Seandainya ngomong dunia adalah presiden begitu, dapat menyatu dengan Tuhan, maka mutlak kita berangkat ke sana, pijakannya adalah mengenal. Pijakan kita bergerak menuju Jakarta karena kita mengenal apa, kebutuhan apa yang akan kita ambil.